Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ardian Syahputra. Saya di sini bertugas sebagai ketua kelompok dan saya adalah perancang dari presentasi dengan media PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Pratama Kudadiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya sebagai kreator video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna. Saya sebagai perancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nanda. Saya sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Sari. Saya dari kelompok 4. Saya sebagai perancang makal. Saya akan menjelaskan kepada Anda sekalian apa itu pembentukan kata. Pembentukan kata dapat kita sebut juga dengan morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi adalah cabang dari ilmu bahasa yang menjelaskan dan mengkaji kata dan proses pembentukannya. Dalam bahasa Jepang, morfologi juga disebut dengan keiteiron. Keiteiron itu sendiri adalah bidang ilmu yang mengkaji tentang satuan bahasa terkecil yang memiliki makna yang disebut morfem. Proses morfologi atau pembentukan kata yang memiliki makna baku dari kata dasar dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya ada afiksasi dan reduplikasi. Afiks atau imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata, entah di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan di antara tiga imbuhan itu untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata yang sama. Adapun jenis afiksasi itu ada 4. Yang pertama adalah prefiks, yang kedua adalah sufiks, yang ketiga adalah infiks, dan yang keempat adalah konfiks. Jenis prefiks atau awalan diantara lain ada ber, se, mer, atau di, dan lain-lain. Contohnya seperti ber ditambah ajar maka ia akan menjadi belajar, me ditambah baca maka ia akan menjadi membaca, dan seterusnya. Yang kedua adalah infiks. Infiks itu sama juga dengan sisipan yang antara lain seperti m, l, r. Contohnya gigi ditambah r maka ia akan menjadi gerigi, tunjuk ditambah l maka ia akan menjadi telunjuk, dan seterusnya. Yang ketiga adalah sufiks. Sufiks ini sama juga dengan an akhiran, antara lain seperti an, i, kan, nya. Contohnya seperti makan ditambah an maka ia akan menjadi makanan, bau ditambahnya maka ia akan menjadi baunya, dan seterusnya. Jenis konfiks ataupun gabungan awalan dan akhiran yang antara lain seperti ber, an, ke, an, me, kan, dan lain-lain. Contohnya seperti nemu ditambah mekan maka ia akan menjadi menemukan, anggota ditambah ke-an maka ia akan menjadi keanggotaan, dan seterusnya. Reduplikasi. Proses pembentukan kata dengan mengulang satuan bahasa baik secara keseluruhan maupun sebagian. Nah, di sini reduplikasi terbagi menjadi 9 macam jenis, yaitu yang pertama utuh, yaitu pengulangan seluruh bentuk dasar, yaitu seperti ada kata tamu yang diulangnya juga dengan kata tamu, diulangnya dengan kata bentuk dasarnya. Jadi kalau tamu diulang lagi menjadi tamu-tamu, kemudian mobil diulang menjadi mobil-mobil. Oke, selanjutnya jenis yang kedua ada sebagian, contohnya seperti membaca-baca, tulis-menulis, membuka-buka. Ini beda seperti utuh, yang kalau tuh tadi diulangnya seperti kata dasar, jadi kalau ini berbeda, pengulangannya ada penambahan atau pengulangan seperti baca, membaca beda katanya, tidak membaca, baca-baca. Jadi membaca-baca, tulis-menulis, dan membuka-buka.
Jadi jenis yang ketiga itu ada berimbuhan. Contohnya seperti buah-buahan yang ditambah an di ujung buah, kata buah. Jadi ini imbuhan akhiran ya. Contohnya seperti buah-buahan, rumah-rumahan, kebarat-baratan. Jadi ada penambahannya di bagian akhir. Nah, jenis yang keempat ada berubah bunyi. Contohnya seperti bolak-balik, yaitu di bagian kedua itu katanya berubah, ada perubahan bunyi. Yang pertama bolak dan yang kedua balik. Begitupun juga dengan contoh yang kedua sayur mayur, yang ketiga mondar mandir dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada jenis yang kelima yaitu dwipura, di mana pengertiannya yaitu pengulangan sebagian atau seluruh suku awal sebuah kata. Contohnya tamu menjadi tetamu, laki menjadi lelaki. Jadi dia ada pengulangan tapi tidak seluruhnya, ada penambahannya seperti laki ditambah le menjadi lelaki. Oke, yang selanjutnya ada fonologis, yaitu pengulangan unsur fonologis seperti fonem, suku kata atau bagian kata yang tidak ditandai oleh perubahan makna. Contohnya seperti lelaki, pipi, kupu-kupu. Oke, lanjut lagi ada idiomatis, yaitu reduplikasi yang maknanya tidak dapat dijabarkan dari bentuk yang diulang. Contohnya mata-mata. Di sini maksudnya di sini yang pertama kata mata, yaitu yang berarti mata ya, alat indera untuk melihat. Tapi jika diulang menjadi dua, jadi mata-mata, dia berbeda atau jadi ada perubahan makna. Mata-mata berarti bukan mata lagi yang disebut indera melihat, tapi mata-mata itu orang yang memata-matai. Nah, selanjutnya ada morfologis, yaitu pengulangan morfem yang menghasilkan kata. Contohnya seperti rumah-rumah, mengobar-ngobarkan, dan lain-lain. Oke, proses yang terakhir yaitu sintaksis, yang merupakan pengulangan morfem karena tuntutan kaidah sintaksis, seperti pembentukan keterangan. Contohnya seperti jauh-jauh didatangi. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.